Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Langsung saja kita simak kajian tafsir dari surah Fatir ayat 34 bersama dengan guru kita Al-Mukarram Ustadz Helmi Imami Yasin. Fadhal Ustadz. Terima kasih Mas David. Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa ba'd. Alhamdulillah, puja-puji syukur kita kehadirat Allahur Rabbul Izzah atas segala titipan nikmat yang Allah berikan dan Allah karuniakan kita pada kita semua. Walaupun kadang nikmat yang Allah berikan sama kita ini kita gunakan untuk sesuatu yang justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah dengan Rahman dan Rahimnya, dengan kecintaan kepada hambanya, walaupun kita maksiat sama Allah, kita jarang ingat sama Allah. Allah nggak pernah putus untuk memberikan nikmatnya kepada kita semua sampai saat ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu sekalian, jemaah cahaya hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang mulia. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang agung. Sehingga Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah Al-A'raf, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah nih punya nama-nama yang agung yang mulia yang hanya cocok disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoalah dengan wasilah nama-nama Allah yang mulia tadi. Nah, di antara nama Allah yang mulia adalah Asy-Syakur. Artinya yang maha mensyukuri. Tadi qari'ah kita Ustazah Nova. Ya Allah, indah sekali. Mudah-mudahan kita juga menjadi ahlul Quran. Min ahlillah wa min khasatih. Ya. Jadi keluarganya Allah. Karena ahlul Quran itu keluarganya Allah. Tadi dibacakan surah Fatir ayat 34. Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Orang-orang yang berada di surga, jadi ini adalah orang-orang yang saat di dunia ini mereka bersabar, bersyukur kepada Allah, di balik keterbatasannya tetap berusaha untuk bisa dekat dengan Allah, maka di akhirat diganjar surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surga inilah mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wa qalu alhamdulillah." Ya Allah, makasih banyak ya Allah. Begitu bahasa kita mah. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Hari ini telah hilang duka kami. Hari ini telah hilang sedih kami. Rasa penat kami. Sudah hilang semua digantikan dengan surga yang semuanya adalah kenikmatan darimu. Jadi mengucap alhamdulillah itu sebagai bentuk rasa syukur. Karena saat itu di akhirat udah tidak ada lagi kesedihan. Semuanya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian dilanjutkan lagi, orang-orang yang berterima kasih kepada Allah mengatakan, Inna Rabbana laghafuru syakur. Sesungguhnya Tuhan kami Allah Subhanahu wa ta'ala
Itu luas sekali ampunannya. Kesalahan-kesalahan kami dulu yang kecil-kecil diampunin sama Allah. Allah juga syakur. Allah juga maha mensyukuri. Ya. Dalam tafsir wasit, ya, ini tafsir wasit. Li fadilatil imamil akbar Syekh Tantawi rahimahullah rahmatal abrar Syekhul Azhar. Ya. Beliau mengatakan syakur ini adalah katsirul ata' lil muti'in haitsu a'tahumul khairatul wafirah fi muqabilil a'malil qalilah. Jadi yang namanya syakur bukan sekedar syukur. Tapi syakur ini pemberian yang banyak sekali. Banyak sekali. Ya. Sebagai balasan dari amalan-amalan yang pada saat di dunia itu padahal terlihatnya kecil, remeh, sederhana. Tapi Allah berikan berlipat-lipat dari apa yang diusahakan hambanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka namanya syakur. Syakur agak sedikit berbeda dengan syakir. Syakur ini syukur kuadrat. Syukur di atas syukur. Sama kalau Allah mengatakan ghafir itu yang mengampuni. Tapi kalau ghafur sama kan? Syukur sama syakur. Nah, kalau ghafur walaupun kesalahannya banyak, sebanyak apapun akan diampuni oleh Allah. Syakur juga begitu. Jadi syukur kuadrat itu namanya syakur. Ya. Bagaimana hamba bisa bersyukur yang bukan sekedar syukur tapi syakur. Ya. Ibu nih bersyukur aja Allah udah tambah tuh nikmat-nikmat yang lain. Allah buka pintu-pintu nikmat yang lain. Baru bersyukur. Gimana kalau syakur? Oh lebih-lebih lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan itu. Ya. Dalam Al-Quranul Karim surah Ibrahim ayat 7. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Ini ayat sering kita dengar nih. Kata Allah, kalau engkau benar bersyukur la azidannakum, enggak ada jeda lagi itu. Langsung cash, kontan, Allah kasih, bukakan pintu-pintu nikmat yang lain. Enggak jeda lagi. Ya. La in syakartum la azidannakum. Ya. Itu baru syukur. Apa kabarnya orang yang syakur? Ya. Maka orang yang syakur ini, bagaimana cara biar jadi orang yang enggak sekedar syukur, tapi syakur. Ini kita bersyukur atas nama Allah Asy-Syakur. Ya. Dijelaskan dalam kitab tafsir. Untuk menjadi seorang yang syakur ini zuhuru ni'matillah ala lisanil abdi sana'an wa'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarihihi inqiyadatan wa ta'atan. Untuk bisa syakur tuh maka kita harus memuji Allah enggak hanya di lisan tapi betul masuk dalam hati. Jadi makasih ya Allah, betul-betul ngucapin terima kasihnya itu. Enggak sekedar mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, tapi betul-betul ya di dalam qalb, di dalam hati itu. Ya, syuhudan wa mahabbatan. Jadi kalau kita mengucap syukur sama Allah, terus kemudian dibenarkan dalam hati, hadza huwa syakur. Apalagi setelahnya akan terlihat, nampak dari amal perbuatan kita. Orang yang bersyukur sama Allah akan hadir ketaatan kepada Allah, ketundukan kepada Allah, amal-amal soleh yang maksimal kepada Allah. Ya, ini syakur. Ya. Bagaimana menjadi syakur? Seperti Rasulullah SAW. Ya. Dikisahkan dalam beberapa riwayat, salah satunya riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menyaksikan suaminya Rasulullah SAW sholat malam, kakinya pecah-pecah, hatta tawarromat qadamah. Begitu bunyi hadisnya. Kaki pecah-pecah karena sholat. Kalau kita pecah-pecah karena jalan jauh masih mungkin. Ya, pecah-pecah karena perjalanan panjang itu masih mungkin. Tapi pecah-pecah karena sholat. Terus Aisyah radhiyallahu anha nanya, lima tasna'u dzalika ya Rasulullah, wahai suamiku. Kok sebegitu amat sih ibadah? Bukankah engkau sudah dijamin oleh Allah bahwa dosa-dosamu sudah diampuni oleh Allah? Yang lalu, yang masa datang itu udah dihapus. Tapi kok masih ibadah kayak begini? Jawaban Rasulullah apa? Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Emang gak boleh saya menjadi hamba Allah yang syakur. Nah,
Jadi ibadah optimal maksimal sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala namanya syakur. Gimana supaya hadir syakur itu dalam diri kita? Nah, yang pertama, banyak-banyak kita mengingat nikmat yang Allah kasih sama kita. Ini sering luput dari kita. Gara-garanya kita fokus sama kekurangan yang kita miliki. Gara-garanya kita fokus sama bala, sama ujian yang Allah titipkan. Akhirnya nikmat-nikmat Allah yang lain tuh tercover, ketutup gitu. Ya, kita dikasih ujian sama Allah, itu yang kita fokus. Sementara nikmat yang lainnya yang banyak itu malah gak kita pikirkan. Gak kita sadari itu. Ya. Nikmat Allah kan banyaknya luar biasa. Ya. Maka hadirkan itu. Tangan sehat bisa menggenggam. Coba tanya sama orang-orang yang sakit asam urat itu. Ya Allah, ibu-ibu kalau senyum berarti praktisi sama saya, sama-sama. Kalau lagi kambuh tuh ya Allah tangan ngebetnya luar biasa. Mau ngambil minum aja susah. Ya. Terus kemudian mata masih terang walaupun dengan bantuan kacamata. Coba Allah kasih ya, bintitan misalnya. Aduh gak enak. Ya. Lidah masih bisa ngerasa, enak betul. Kasih Allah sari awan coba. Setengah lidah sari awan. Banyak bener. Satu aja. Kena lagi sama jeruk nipis. Aduh. Tapi Allah kasih kita nikmat luar biasa. Itu yang jarang kemudian kita bayangkan, kita hadirkan dalam diri kita. Nikmat yang banyak itu. Nikmat punya anak-anak, nikmat punya pasangan hidup yang pengertian, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Kadang-kadang juga kita ngiri sama orang tuh. Ngelihat orang lebih enak padahal masing-masing udah punya sendiri ukuran dan takarannya. Maka hadirkan itu. Di dalam hati kuatkan, terus lisan mengucapkan. Maka kalau kita udah sadar bahwa Allah ngasih banyak betul ya buat kita ya. Maka gak etis rasanya Allah udah ngasih banyak sama kita tapi kitanya gak berbuat apa-apa untuk Allah. Maka hadir tuh nanti rasa pengen ibadah. Nah kalau rasa pengen ibadah itu berlandaskan rasa syukur, itu dapat lagi pahalanya itu. Kita nih mau sholat, alhamdulillah ya Allah kau kasih tangan yang sehat, kaki yang sehat, masih bisa berdiri dengan tegak. Ya Allah nih dahi masih bisa sujud, aku gunakan untuk sholat ya Allah. Itu pahalanya berlipat itu. Ya. Pahala mahabbah kecintaan sama Allah, pahala kita taat sama Allah, pahala syukur sama Allah. Semua berpahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berusaha kita menjadi hamba yang gak sekedar syukur, tapi syakur. Ya, optimal, maksimal. Dan Allah akan berikan yang lebih untuk kita semua. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi hamba yang bersyukur. Tapi yang lebih istimewa adalah jika kita syakur 2 kali. Kalau katanya dalam kitab Ta'rifat, Syekh Muhammad Al-Durjani mengatakan bahwa itu diibaratkan seperti pohon kaktus yang tumbuh di tengah gurun pasir. Dapat airnya sedikit tapi dia bisa tumbuh gemuk dan besar. Artinya apa? Walaupun sedikit yang didapat tapi dia optimalkan rasa terima kasihnya kepada Allah. Gitu ya Ustaz ya? Betul. Ya kira-kira. Baik silakan Ibu ada yang mau bertanya, monggo. Ya silakan langsung pertanyaannya. Baik, terima kasih Mas David. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Setiasari dari Majlis Ta'lim Anissa, Kemuning, Taman Duta. Saya mau bertanya Pak Ustadz, bagaimana menyikapi hidup yang pas-pasan walaupun selalu bersyukur? Mungkin itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz maaf ini pertanyaannya juga mewakili banyak orang termasuk diri saya juga nih Ustadz. Silakan Ustadz. Kalau saya mah seneng hidup pas-pasan kan. Seneng. Pas butuh pas ada ya Ustadz. Pas pengen umroh bisa. Pas pengen punya mobil Allah kasih. Alhamdulillah. Pas pengen rumah Allah cukupin. Ya Allah. Pas-pasan. Amin ya Allah. Mungkin ini redaksinya bagaimana kita Hidup menjaga syukur di tengah kekurangan mungkin begitu. Ya Jadi keterbatasan walaupun lah ya. keterbatasan tapi tetap merasa syukur. Betul. Baik, bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Baik, gimana untuk menjaga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tengah keterbatasan gitu. Yang pertama, banyak-banyak tafakur Bu. Ya.
untuk menyadari tadi, ternyata yang Allah kasih sama kita jauh lebih banyak daripada yang Allah uji untuk diri kita. Lebih banyak nikmat ketimbang bala. Dan itu nggak akan sampai kalau kita nggak tafakur. Tafakur itu menyediakan ruang dan waktu untuk kita berpikir, mengaktifasi otak dan hati kita. Oh ternyata Allah ngasih banyak banget ya gitu. Ya. Jadi tafakur itu. Fikratun fi ala illah wa ni'amillah yatawalladu minha asyukr wal mahabbah. Jadi orang yang tafakur terhadap karunia-karunia yang Allah berikan kepada dia, itu akan melahirkan rasa syukur dan juga rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tadi itu difikirin, ya Allah punya anak-anak. Ya senang alhamdulillah. Saya kemarin ini baru kejadian ini. Salah satu ketua DKM masjid, Allah mudah-mudahan Allah jaga dia. Itu cerita, Ustadz, saya sudah hampir 1 tahun ini cuci darah. Katanya, seminggu 2 kali. Kalau dicuci darah, lelah rasanya. Tapi dia ngomong apa selanjutnya, bikin saya ini takjub sama beliau. Tapi alhamdulillah Ustadz, Allah ngasih ujian ini setelah anak-anak saya udah nikah, anak-anak saya sudah kerja. Coba Ustadz, kalau saya dikasih ujian ini saat saya ini masih harus menyukupi kebutuhan anak-anak saya. Ya Allah, Allah baik betul. Ngasih saya ujian ini pada saat anak-anak udah settle semua. Kok ucap lu begitu? Ustadz, alhamdulillah nih ya Ustadz ya. Dari pertama saya cuci darah sampai terakhir anak saya, mantu saya, cucu saya gak pernah absen nemenin saya. Alhamdulillah Ustadz. Sempet ngomong alhamdulillah tuh. Jadi yang ada dalam dirinya adalah nikmat Allah yang lebih dominan ketimbang ujian yang Allah berikan itu. Maka tafakur, Bu. Kita mesti banyak-banyak berpikir itu. Sebaik-baiknya tafakur kapan? Di pertengahan malam. Ya. Fa inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'au wa aqwamu qila. Hati itu lebih terbuka untuk yang kita pikirkan lebih masuk lah begitu. Yang kedua, jangan banyak membanding-bandingkan. Ini kadang-kadang sih kita suka banding-bandingin. Ada seorang ibu lagi bawa 2 anaknya, terus kemudian jalan kaki nganter sekolah, tiba-tiba dia ngelihat ada seorang wanita lagi ngendarain mobil. Enak ya, itu orang ngendarain mobil. Coba kalau saya punya mobil anak-anak gak kepanasan begini. Yang di mobil juga bilang, ya Allah enak udah punya anak kayak begitu. Saya udah bertahun-tahun belum punya anak. Jadi Allah sudah ngasih ukurannya gitu. Kadang-kadang kita ngelihat rumput tetangga ini lebih hijau ketimbang rumput sendiri gitu. Maka jangan banyak membanding-bandingkan, qanaahlah, berpuas hatilah terhadap apa yang Allah tetapkan kepada diri kita. Ya. Maka kata Imam Syafi'i, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau kamu bisa punya jiwa yang qanaah, maka kamu sama dengan raja-raja di dunia ini. Barakallahu fikum. Ya. Begitu Mas David. Alhamdulillah, 2 intisari ya. Tafakur dan tadi qanaah ya. Qanaah itu bersyukur dengan yang ada ya, nggak serakah gitu. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Ibu sudah ya Bu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih ilmunya Ustadz. Setelah ini kita akan ngaji bareng bersama dengan guru kita Kiai Munawir. Ngajirnya ngajir. Kami akan kembali lagi. Tetaplah di Cahaya Hati Indonesia.